Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dandi Muhammad Ramdan, NIM 2019 31141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang telah saya buat. Saya membuat bisnis yang bernama clothing store berbasis online. Di sini saya membuat 3 pembahasan, yaitu deskripsi startup, company, dan profil usaha yang terdiri dari kelebihan, peluang usaha, progress time, dan peluang pengembangan. Lalu yang kedua ada langkah yang diambil dari analisis. Yang ketiga perbandingan startup company yang ada dengan usaha saya. Yang pertama yaitu deskripsi perusahaan. Clothing store ini mulai didirikan pada tahun 2020. Perusahaan ini memiliki nama Teriantropi, di mana Teriantropi memiliki arti yaitu keyakinan bahwa seseorang adalah bagian dari hewan atau non-manusia. Pendapat bervariasi dalam literatur akademis, apa itu penyakit mental atau keyakinan spiritual. Namun di barat, hampir semua ditempatkan dalam arena psikiatri. Sesuai dengan namanya, brand Teriantropi ini mengusung tema horor, misteri, dan hal-hal yang berbau hitam. Nama tersebut diambil karena ingin menjadikan perusahaan clothing store ini perusahaan yang mempunyai karakter seperti arti dari nama Teriantropi itu sendiri. Kelebihan dari perusahaan ini yaitu dengan cara penjualan yang mengikuti zaman, di mana perusahaan ini menggunakan teknologi yang dapat memperkuat brand. Teknologi dalam perusahaan ini sangat berperan penting, terutama untuk penjualan, di mana orang dapat dengan mudah mengakses akun penjualan yang tersedia di Instagram, website, dan juga Shopee. Teknologi tersebut juga tidak hanya digunakan untuk penjualan. Teknologi tersebut juga menjadi sarana untuk ajang mempopulerkan produk kami, di mana produk kami akan melakukan terobosan-terobosan seperti mencari brand ambassador, yang dimana hal tersebut akan membuat perusahaan kami akan dikenal orang. Brand kami pun mempunyai karakter tersendiri yang tentunya nanti akan mempunyai nilai pasar tersendiri. Dari yang telah disampaikan tentunya itu merupakan keunggulan dari perusahaan kami. Lalu ada peluang usaha. Peluang usaha dari bisnis clothing store ini cukup menjanjikan. Dengan kreativitas yang dimiliki dan inovasi yang dilakukan, maka bukan tidak mungkin bisnis yang dijalankan akan berkembang. Bisnis di dunia fashion merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Dengan melihat peluang penciptaan produk berkualitas dan manfaat platform online dengan memaksimalkan ketiganya, dalam strategi bisnis tidak mustahil bisnis fashion akan sukses dan bertahan lama. Menciptakan peluang usaha di bidang fashion merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Karena pada zaman sekarang fashion merupakan hal yang banyak digandrungi oleh masyarakat, terutama anak muda. Maka dari itu fashion juga bisa menjadi keuntungan yang sangat potensial. Lalu ada progress time. Progress awal dari bisnis ini adalah dengan mendesain baju dengan isu yang telah dipikirkan sebelumnya, yang tentunya isu tersebut berkaitan dengan hal yang berbau horor seperti artikel yang telah kami buat di samping ini. Ini ada contoh artikel. Desain ini mempunyai nama artikel 7 Deadly Sins, yang diangkat dari isu 7 dosa besar atau tindakan tercela dalam ajaran kekristenan. Setelah membuat desain, langkah selanjutnya yaitu dengan memposting desain tersebut ke sosial media yang bertujuan orang lain untuk mengetahui kalau perusahaan kami akan melakukan launching artikel tersebut, atau bisa dibilang spoiler lah. Lalu ada langkah selanjutnya, ketika pembuatan baju telah selesai, tentunya perusahaan melakukan launching artikel tersebut. Biasanya launching tersebut terdiri dari beberapa artikel, yang jelas launching tersebut lebih dari satu artikel lah. Perusahaan melakukan launching di store Teriantropi dan juga membuka atau memposting penjualan di sosial media dan juga platform pembelanjaan lainnya. Lalu ada peluang pengembangan. Untuk saat ini perusahaan masih berfokus pada penjualan kaos
dan hoodie. Tentunya perusahaan ini memiliki peluang pengembangan dalam hal produksi yang akan melakukan terobosan-terobosan penjualan yang mungkin bisa dibilang unik, seperti memproduksi asbak, helm, dan hal-hal lainnya atau banyak aksesoris lainnya. Perusahaan ini akan berkembang fleksibel dalam hal produksi, tidak hanya penjualan pakaian, tetapi kemungkinan akan berjualan barang lain dengan tema brand yang kami punya tentunya. Untuk toko juga tentunya kita dapat berkembang dengan membuka cabang-cabang di beberapa kota dan juga dapat melakukan pengembangan di bidang penjualan online juga. Lalu ada langkah-langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil dari analisis tersebut adalah: yang pertama, mencari modal usaha; yang kedua, mencari orang yang diperlakukan atau yang diperlukan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan; yang ketiga, mencari ide atau terobosan baru dalam hal penjualan; yang keempat, pencarian isu-isu baru dan juga desain yang bagus untuk artikel yang akan dibuat. Lalu yang keempat, yang kelima, melakukan survei pembelian artikel yang seperti apa yang disukai oleh konsumen. Lalu yang terakhir, melakukan pembukuan. Lalu ada perbandingan startup perusahaan ini jika dibandingkan tentunya berkaitan dengan sektor marketplace, di mana sektor marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain merupakan marketplace yang sangat luas, di mana hal tersebut merupakan perbelanjaan online di mana orang-orang dapat mengakses untuk berbelanja apa saja yang ada di daftar marketplace tersebut. Berbeda dengan startup perusahaan ini, di mana perusahaan yang saya buat ini mempunyai marketplace tersendiri, yaitu website Teriantropi, di mana penjualan dari website Teriantropi tersebut hanya menjual produk-produk dari perusahaan Teriantropi tersebut. Lalu ada daftar pustaka. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.